Kembali bersama Ketua KPK Bapak Agus Raharjo dalam DBS. To the point. Pak Agus, ketika Anda dilantik di istana dan teman-teman komisioner dilantik, Jokowi menitipkan, lalu mengatakan titip negara ini. Apa artinya itu untuk Pak Agus dan kawan-kawan? Itu suatu pesan yang penting sekali, tapi sebetulnya itu juga memperkuat komitmen kami di pimpinan KPK. Jadi Pak Jokowi sebenarnya pesannya sederhana, tapi cukup sangat dalam artinya. Pak Jokowi pertama pesan, saya tidak akan mengintervensi. Betul. Ya. Kemudian beliau, yaitu tadi, titip Indonesia ini, karena kalau kejadiannya seperti kemarin, kita sangat menyadari betul, Pak, kalau Pak Jokowi juga mengungkap, kemarin itu artinya geger-geger itu, Pak, gaduh itu. Geger-geger gaduh. Itu kriminalisasi. Kan sebagai kepala pemerintahan, yang sebagai kepala negara sangat wajar kemudian Pak Jokowi bilang, pasti terakhirnya bebannya ke saya. Nah, oleh karena itu sebetulnya kami dan kawan-kawan memang dari awal juga ya sebetulnya untuk apa gaduh? Kan yang penting sebetulnya tujuan itu tercapai. Betul. Tujuan pemberantasan korupsi, tujuan kemudian meminimalkan tindak pidana korupsi itu bisa tercapai. Nah, itu salah satunya sebenarnya kan bisa diukur Corruption Perception Index. Nah, kalau taruh kata kita bisa mencapai 50 seperti Malaysia aja, karena kalau kita lihat Singapura, artinya bisa turun dari angka ini ke 50. Nah, itu artinya kan sebetulnya ya memang perilaku korup itu sudah sangat berkurang di negara kita. Karena kan ukuran Corruption Perception Index itu kan diambil dari data lembaga-lembaga internasional. Iya, Pak Agus, perilaku korupsi itu akan berkurang kalau indeks persepsinya seperti itu, tapi agak susah membayangkannya. Secara sederhana kan sebetulnya itu akan tercermin dari kalau Bang Don atau tetangganya kemudian mengurus perizinan, itu kemudian betul. Ya kan? Kemudian tidak ada lagi misalkan nyekolahkan anaknya, nanti anaknya juga secara mudah di dalam sistem sekolah itu dikelola secara transparan. Betul. Kemudian kalau kita rakyat kita berhadapan dengan layanan kesehatan, dan ini sampai yang paling complicated kalau saya pikir sampai apa ya perizinan untuk pertambangan, kemudian tidak lagi orang menyembunyikan kewajiban pajaknya, itu semua mestinya. Artinya Pak Agus, sebetulnya kalau kita mau bersih itu sebetulnya ada di sekitar kita juga sebetulnya yang bisa melakukan yang soal izin, soal sekolah, soal puskesmas dan seterusnya. Jadi tidak hanya bicara soal izin yang besar-besar, bukan? Betul. Dan itu yang selalu di Pansel kami kedepankan. Mari kita membangun sistem layanan yang sangat transparan dan mengedepankan integritas. Oke. Bagus. Ini saya harus tanya. Saya nggak tahu konteksnya, tapi ada kutipan yang mengatakan ketika Anda terpilih itu lalu langsung bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya nggak tahu persis konteksnya, tapi produser saya mengutip ini. Apa kejadian? Itu sebenarnya saya tiru, bukan. Jadi pernah ada kalau Bang Don orang Islam itu pernah yang diucapkan oleh salah satu sahabat pada waktu ditunjuk menjadi Amirul Mukminin, jadi presiden pada waktu itu. Itu beliau Umar bin Khattab itu menyebutkan innalillahi. Itu sebetulnya gambaran dari bahwa tugas berat menunggu kita, tugas berat menunggu para komisioner ini. Oleh karena itu kita dalam menjalankan tugas berat itu harus selalu kembali menyerahkan diri pada Tuhan, pada Allah, bahwa kita nanti akhirnya harus kembali kepada Allah. Oleh karena itu semua perbuatan kita harus kita pertanggungjawabkan. Jadi kita bertanggung jawab bukan hanya kepada manusia, tapi juga pada. Artinya itu terlihat sebagai sebuah conscience Anda tentang pekerjaan atau tugas ini ya? Ya, dan itu termasuk di dalamnya sebenarnya kan keberanian untuk yang menghadapi apapun, karena saya sudah siap untuk kembali ke yang memiliki jiwa saya, gitu kan. Wow. Johan Budi waktu itu berpesan selamat datang di dunia hiruk pikuk. Ketika bertemu dengan komisioner lama dan komisioner baru, ini apa konteksnya terdengar? Ya selama ini mungkin selalu kalau kita berbicara dengan KPK selalu karena dukungan media massa tadi kan kemudian terjadi
kadang-kadang distorsi informasi. Iya. Bahkan mungkin yang terakhir yang sering disebut orang kan ya dalam tanda kutip ya, karena saya belum memiliki data yang akurat mengenai itu, kriminalisasi para komisioner KPK itu perlu menjadi catatan kita. Tapi poin saya sebetulnya saya tadi loh Bang Don ya, tujuan utama harus tercapai. Bahkan mohon maaf kalau saya harus menyampaikan pada teman-teman wartawan ya, kalau misalkan mengumumkan tersangka tidak harus pimpinan gitu kan mungkin lebih baik ya. Betul. Ya jadi pimpinan nanti pasti pengen tercapai tujuannya, tapi dengan Tidak harus tidak membuat mengumumkan. gaduh gitu. Itu mungkin itu. Yang banyak dikeluhkan orang sebetulnya kan sudah ditetapkan sebagai tersangka lama. Betul. Nah ini harus segera kami selesaikan. Jadi kami tidak ingin persoalan itu akan berkepanjangan. Mudah-mudahan nanti di masa kepemimpinan kami, ya mohon maaf bukan mengkritik yang terdahulu, tapi saya pengen di masa kepemimpinan kami itu kalau kita menetapkan tersangka, itu dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah dilimpahkan ke pengadilan. Bagus. Itu dalam restra itu berapa lama? Kan ini kan banyak yang menggantung. Saya ingat Senturi itu panjang, banyak sekali yang lain-lain itu masih panjang. Lalu kemudian kalau dalam kesepakatan teman-teman itu berapa lama sebuah case bisa masuk ke pengadilan? Ya itu mungkin tidak bisa ditentukan harus berapa lama ya Pak Don ya. Tapi kita akan melihat bahwa ada kasus yang mestinya jauh lebih sederhana itu bisa cepat. Mungkin kalau kasus itu rangkaiannya atau networknya terlalu panjang kemudian ya kita pilah-pilah. Jadi kita sebetulnya pengen betul penindakan ini akan berkorelasi hanya kepada orang-orang betul ya, orang-orang yang merencanakan, orang-orang yang punya niat jahat. Itu yang akan kami kejar. Jadi orang yang betul-betul tahu bahwa itu niatnya jahat. Tetapi kan kadang-kadang begini Pak, ini yang kita lihat dalam berita, ada yang prosedur yang tidak diikuti, belum tentu orang punya niat jelek loh. Lalu kemudian masuk dalam kategori orang yang korup. Kan ini kan cerita bagaimana banyak pejabat yang jadi takut untuk menandatangani apapun karena takut ini menyalahi prosedur. Jadi ada misalnya kasus yang memperlihatkan ini ada penunjukan langsung menguntungkan, tidak ada yang dirugikan, tetapi kok bisa jadi koruptor? Kan itu ada pertanyaan. Sementara tadi Pak Agus kan saya setuju niat jahatnya yang sebetulnya. Jadi saya dan teman-teman ini sepakat yang ditangani KPK itu mudah-mudahan yang betul-betul yang kasus yang besar. Jadi fungsi koordinasi, supervisi dan monitoring itu akan segera kita aktifkan sehingga KPK nanti ya kalaupun tangkap tangan kemudian kerugian negaranya kecil ya mungkin dilimpahkan kepada, tidak harus ditaruh di sini semua. KPK. Karena KPK itu bukan saja menyenangkan bagi publik tapi menakutkan banyak orang. betul. Oleh karena itu nanti secara jeli juga kita akan memperkenalkan mungkin ya. Kalau niat walaupun niat jahat itu kadang-kadang kan susah menilainya. Betul. Ya. Tapi kalau kemudian efisiensi dari penanganan itu juga perlu kita pertimbangkan. Misalkan ini kasusnya hanya merugikan negara 5 juta. Betul. Orangnya, pejabatnya misalnya ditual atau saum laki. Pengadilannya harus di Ambon. Nah ini kan lebih banyak urus perkara daripada kerugian negara. Efisiensi ininya kan enggak. Oleh karena itu apa langkah-langkah seperti itu kemudian tidak, ya udah Anda kembalikan, Anda dihukum, misalkan diturunkan pangkatnya atau bahkan nggak usah kemudian perlu misalkan begitu. Oke, bagus, kita break lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali.